soalnya saya juga belum ahlinya. Saya akan diskusi tentang arus bolak-balik dari ini. Maksudnya arus bolak-balik ya, ntar saya jelaskan. Ini ada dua buah dinamo. Ini kayaknya kalau yang diisi kuat dialiri 12 volt dan mempunyai 0,25 ampere. Ini AC DC kayak bisa. Oke, kita akan pasang berdampingan. Saya terangin nih, ini bisa dipakai buat generator atau bisa dipakai buat pemutar. Maksudnya generator yaitu bisa menghasilkan listrik atau bisa digunakan untuk memutarkan ini. Oke, yang saya maksud bisa menghasilkan listrik atau generator ini. Saya sambung ya, gunakan lampu. Dan apabila kita putar aja, bisa menghasilkan listrik. Dan kalau dialirin listrik pun dari sini ini bisa mutar. Ini saya alirin listrik ya, saya menggunakan kabel charger. Bentar. Nah itu. Oke, rencana saya akan berikan apa namanya, saya berikan arus listrik untuk menghasilkan arus listrik. Itu ntar saya namakan arus bolak-balik sih di situ. Oke. Saya akan tempelkan. Oke, saya tempelkan ya. Ini ntar saya alirin listrik dan ini akan berputar, akan menghasilkan listrik. Saya akan pasang saklarnya. Saya taruh atas aja, taruh sini aja. Oke, dinamo ini saya akan aliri 12 volt karena kekuatannya ini 12 volt kan. Kalau lebih dari 12 volt ini akan kebakar. Saya cek ya, apakah benar 12 volt untuk memastikan kembali. Oke, 12 ya, betul ya. Oke, 12 volt. Saya matikan dulu saklarnya. Oke, saat dialirin 12 volt kita akan lihat ini berapa muatannya, berapa besar. Oke, lihat ya.
di angka 10 ya. Di sini saya tambahin baterai. Ini baterai nganu ya, 5 volt, baterai bekas senter ya. Terus saya akan sambung, saya akan konektorkan ke dinamo. Kayaknya solder saya kurang panas ini. Ya, ini udah saya sambung yang satunya. Kurang panas solder saya atau bermasalah kali ini, gak kuat aja. Oke, saya jelasin yang tadi saya maksud arus bolak-balik. Ini kan dinamo, ini dialiri listrik akan menjadi gerakan dan memutar dinamo ini untuk mengeluarkan arus listrik. Kalau secara logisnya, ini dialiri listrik akan berputar, ini menghasilkan listrik. Jadi ini arusnya akan bolak-balik, dan ini akan diperkuat ada baterai. Ini kalau ada baterai mengisi, ntar ini semakin kuat, jadi buat stabil pemutaran. Nah, ini apakah berhasil? Ini saya pacu menggunakan start awal ya, untuk memacu gerak. Kita lihat apakah berhasil atau enggak, ntar saya jelaskan. Saya udah, seharusnya ini bergerak menghasilkan listrik, dan ini arus listriknya akan dikembalikan ini ke dinamo yang satu ini buat berputar. Rasionalnya begitu ya. Ini kalau saya off kan, cara pemicu arus tambahan buat gerakin ini, apakah masih bisa buat mutar? Ternyata tidak. Nah, saya akan jelasin kenapa tidak bisa. Ini alasannya. Saya ukur tegangannya dulu ya. Yang arus listrik ini kelihatan nggak? 4,2 ya. Dan ini juga sama, generatornya juga 4,9. Seharusnya ini bisa untuk menggerakkan ini, seharusnya ya. Soalnya outputnya lebih besar. Kenapa kok nggak bisa menggerakkan ini, padahal ini udah dipacu? Nah, ini coba baterainya. Bentar-bentar, malah lepas ini kabelnya. Saya sambung dulu. Pas. Oke, saya cek lagi tegangannya 4 ya, sama 4, dan di baterai 4, sama. Jadi saat tiga aku juga mikir, kok bisa, kok nggak ikut muter semua kalau saklarnya saya offin, saklar pacunya. Ini mungkin bisa jadi alasan ya. Saya coba menggunakan dinamo, kuat kenceng.
suaranya kenceng banget, kuat, seharusnya kuat. Mikir toh mikir ya, ini saya juga hobinya mikir. Bingung tuh, saya juga bingung, seharusnya teorinya benar ya kan. Mumet saya juga mumet kayak gitu kalau teorinya sama prakteknya beda. Di fase ini saya mikir keras, saya bolak-balik pikiran saya sampai pusing, mikir sampai kayak orang kesurupan. Belum nemu-nemu saya browsing juga sama, ada yang berhasil ada enggak, tapi itu yang berhasil tidak menyebutkan gimana caranya teori, hanya seperti cuma praktekin, nggak ada penjelasannya. Saya coba cek lagi ya. Oke, saya cek ya, kenapa tadi nggak bisa. Seharusnya ini udah cukup, ini 4,1 dan ini coba lihat 4,2. Seharusnya ini udah lebih besar ya tenaganya untuk menghidupkan ini. Kenapa nggak bisa? Karena semua ini butuh momentum. Seharusnya ini kalau selisih 4, selisih 1 atau 2 di belakang koma itu nggak akan ngaruh. Minimal itu 2 kali lipatnya atau enggak 70%. Kalau ini yang 4,2 seharusnya membutuhkan 7, atau enggak 8, itu baru bisa. Tapi rasionalnya kalau ini dikasih beban lebih besar, nah ini pemacunya ini mungkin nggak kuat, ini akan kalah. Makanya biasanya kalau mesin-mesin itu tuh dikasih bandul. Posisi bandul itu seperti kayak dompeng itu loh, ada besi besarnya, itu buat masanya. Ini loh, roda gila nama lainnya, ya Allah. Lupa apakah bisa menstabilkan. Ini harusnya lebih besar ini outputnya. Jadi ini kalau pakai dinamo sama penghasilnya, ini 4, ini 4, seharusnya ini harus dinamonya lebih besar, harus 4 gitu alasannya. Kalau sama kayak gini meskipun ini dihasilkan lebih besar, nah ini momentumnya ini nggak kuat, ini saya off kan pasti mati juga. Nah itu salah satu teorinya ya, saya hanya ini diskusi ya, bukan saya ngajar ya. Itu salah satu kenapa kalau bikin kekalahan massa, kalau pakai dinamo itu harus diperhitungkan jumlah in sama outputnya, harus besar outputnya. Tapi kendalanya kalau outputnya gede, untuk momentum gerakan dinamo ini juga susah. Makanya kalau kekalahan energi susah didapatkan. Yang berhasil saya diajarin ya, kalau yang berhasil bikin kayak gini kekekalan momentum, jadi free energi, benar-benar free energi. Padahal saya sudah menggunakan baterai. Kalau baterainya terisi ini dapat memicu setidaknya ini lebih lama, ternyata juga kurang. Nah, kalkulasinya ini loh saya kurang mengerti. Coba yang tahu ya di komen ya, terus dibantu subscribe biar channel saya biar berkembang, terus di like ya, dan di sharekan ke teman-teman, siapa tahu teman-teman setia penonton kreatif imajinasi bisa memberikan ilustrasi atau contoh untuk keberhasilannya. Thank you, terima kasih.